Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kalian semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi anak-anak dengan Bapak Lupriyo, SPD, SE, MPD, mata pelajaran PPKN. Pembelajaran tetap menggunakan daring, e-learning, online, atau dalam bahasa Indonesia disebut pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Anak-anak, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai, kita lanjutkan dengan penguatan pendidikan karakter. Kita mulai anak-anak dengan salam PPK. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, hebat, luar biasa. Anak-anak selanjutnya diikuti, kita bersama-sama melaksanakan tepuk PPK. Di rumah diikuti. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes, yes, yes. Anak-anak, pada daring kali ini masih pada bab pertama, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Ada 4 KI sebagaimana pertemuan pertama dahulu. Tidak usah saya bacakan. Kita lanjutkan dengan pertemuan yang kedua, kali ini dengan KD yang kedua, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anak, kita mulai dengan pengertian nilai. Nilai itu anak-anak berasal dari bahasa Latin. Asal katanya yaitu valere, yang berarti kuat, baik, berharga. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai ideologi, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan arah dalam mencapai cita-cita. Profesor Dr. Notonegoro membagi nilai menjadi 3. 1. Nilai material, 2. Nilai vital, 3. Nilai kerohanian. Nilai material yaitu segala hal yang berguna bagi manusia untuk kebutuhan jasmaninya. Nilai vital yaitu segala hal yang berguna bagi manusia untuk mengadakan aktivitas. Sedangkan nilai kerohanian diartikan sebagai segala hal yang berguna bagi manusia untuk kebutuhan rohaninya. Kita lanjut dengan pengertian ideologi. Anak-anak, dilihat dari segi bahasa. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea dan logos. Idea artinya ide, cita-cita, gagasan, pemikiran. Logos artinya adalah ilmu, pengetahuan. Jadi ideologi adalah ilmu tentang ide, cita-cita, gagasan, pemikiran. Adapun pengertian ideologi menurut istilah disampaikan oleh banyak pakar. Salah satunya adalah Sidi de Tracy. Beliau mendefinisikan ideologi sebagai ilmu tentang pemikiran manusia yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan. Pakar lain ada juga yang mendefinisikan ideologi sebagai gagasan yang tersusun secara sistematis yang diyakini kebenarannya oleh manusia dan hendak diwujudkan dalam dunia nyata. Sedangkan menurut Karl Marx, ideologi diartikan sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Anak-anak, kita lanjutkan dengan fungsi ideologi. 1. Menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. 2. Menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi
bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. 3. Menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Dimensi ideologi. 1. Dimensi realitas. Saya ulang, 1. Dimensi realitas, di mana tiap ideologi bersumber dari nilai-nilai real atau nyata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 2. Dimensi idealisme, di mana tiap ideologi mengandung ide, cita-cita yang ingin dicapai. 3. Dimensi fleksibilitas atau pengembangan, di mana tiap ideologi selalu terbuka terhadap pemikiran baru dari masyarakat. Ideologi itu anak-anak digolongkan menjadi dua, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Menurut Kailan, ideologi tertutup memiliki ciri-ciri. 1. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. 2. Merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbaharui masyarakat. 3. Dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Sedangkan ideologi terbuka menurut Kailan, ciri-cirinya adalah 1. Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. 2. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. 3. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Ada pertanyaan anak-anak, mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka? Jawabannya adalah Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatis, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1. Nilai dasar Pancasila merupakan hakikat, makna, atau esensi yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. 2. Nilai instrumental Pancasila adalah parameter, panduan, atau koridor yang memungkinkan kita untuk mewujudkan nilai dasar tersebut. 3. Nilai praksis Pancasila adalah perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari. Nilai praksis dari Pancasila selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dari nilai-nilai instrumental yang menjadi dasarnya. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural ada 4. 1. Dimensi idealistis, 2. Dimensi normatif, 3. Dimensi realistis, 4. Dimensi fleksibilitas. Dimensi realistis bermakna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sebuah ideologi secara nyata atau real berakar dan hidup serta berkembang dalam masyarakat suatu bangsa. Ideologi ini dengan demikian bersumber langsung dari nilai-nilai luhur budaya serta sejarah. Dimensi idealisme bermakna bahwa ideologi tersebut mengandung cita-cita atau idealisme yang hendak dicapai dalam kehidupan di masa depan yang lebih sifatnya baik dalam berbangsa dan juga bernegara. Dimensi normatif bermakna bahwa nilai-nilai yang dikandung oleh suatu ideologi, dalam hal ini adalah Pancasila, dijabarkan dalam sistem normatif, sebagaimana yang kita bisa jumpai dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengabadikan 5 sila Pancasila pada alinea keempat. Dan yang terakhir anak-anak, dimensi fleksibilitas, yaitu kemampuan Pancasila untuk mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan perubahan zaman. Anak-anak, demikian materi daring pada pertemuan kedua pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri anak-anak dengan doa. Berdoa silakan. Selesai, saya ingatkan jangan lupa klik kehadiran Anda dan jangan lupa pula selesaikan dan jawab tugas pada pertemuan kedua PPKN hari ini dan jawaban Anda kirim ke Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.